Shadow can start the Dhamma talk. Okay, let's start today's Dhamma talk, reciting Namo Tassa 3 times together. Mari kita memulai Dhamma Desana malam ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, good evening everyone. Welcome to Dhamma Talk today. Today we are going to talk about the gradual development in such and truth. Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang di Wihara untuk mendengarkan Dhamma Desana dengan topik perkembangan atau latihan bertahap dalam mencari kebenaran. So, talking about the such and truth, let me ask you, why do we need to search the truth? Ya, dalam hal membicarakan mengenai kebenaran, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada kalian, kenapa kita harus mencari kebenaran? So why? To realize Nibbana. Nibbana. Okay. And any other? Ya, ada yang lainnya? Kenapa kita harus mencari kebenaran? Yes. To be free. To free from suffering. Good. And very simple answer is because we don't see the truth. Ya, kalau jawabannya simple, artinya kita belum bisa melihat kebenaran. And if you have already seen the truth, you don't need to search for, right? Kalau Anda sudah melihat kebenaran, sebenarnya Anda tidak perlu mencarinya, betul bukan? So then, let's ask again, do you know the truth? Oke, jadi saya menanyakan kembali, apakah kalian tahu kebenaran? Yeah, everyone, I know the truth because I believe what I know is true, right? Ya, kata saya percaya mengenai kebenaran. Kenapa? Karena saya tahu, saya meyakini yang saya tahu ini merupakan kebenaran. This is the difference, the difference between wrong view and wisdom. Ini sebenarnya adalah perbedaan antara pandangan salah dan juga kebijaksanaan. So if we believe I know the truth, if it is really true, it is called wisdom. If it is not really true, it is called wrong view. Hal di mana ketika kita tahu bahwa ini adalah kebenaran, sebenarnya ini adalah pandangan salah. Tetapi ketika kita melihatnya secara langsung mengenai kebenaran itu, nah ini yang disebut kebijaksanaan. Right? We know we have a physical body and mind coming together. We consider it is me, I, and something related to this physical body, and we consider it is mine. So actually it is
not really wisdom perceptive. It is from the wrong view perceptive. Sorry, Pak. Yeah. So we are considering also combination of physical body and mind as I, and something related to it as mind. This is no wisdom perceptive. It is wrong view perceptive. Ya, ketika kita mengetahui bahwa tubuh ini, ini adalah tubuh saya ataupun juga pikiran saya, sebenarnya kita tidak menyadari kebenaran yang sesungguhnya mengenai apa itu materi dan juga apa itu batin. Nah, ini yang saya sudah jelaskan sebagai pandangan salah. So in order to have the real knowledge, to see the ultimate truth, the real truth, we should follow the gradual development, the way of gradual practice. Jadi untuk bisa memahami atau melihat kebenaran, di sini kita perlu untuk berlatih secara bertahap, berkembang secara bertahap. Even in daily life, you can give your own definition for the truth. You can give your own definition for reality, which can be different from the other's definition and others understanding. Ya, sebenarnya di dalam sehari-hari kita dapat menamakan ini kebenaran, ini realitas sesungguhnya. Terkadang yang kita anggap sebagai kebenaran itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya. Okay, so as long as we don't have the high level of wisdom, we still define in different way of the truth. Karena kita tidak bisa melihat dari latihan yang tinggi, di sini kita dapat memahami kebenaran dengan cara yang lain. So the Buddha, at the age of 29, he left home searching for truth. Pada saat itu Sang Buddha pada usia 29 tahun, Sang Buddha meninggalkan rumahnya untuk mencari kebenaran. At the age of 35, he attained the enlightenment and then he has found the truth, what is reality and what is true. After that, he delivered many discourses. And then we will talk about two sutta, Gita Giri Sutta and Chanki Sutta or Majjhima Nikaya. Ya, pada usia 35 tahun, Sang Buddha menemukan kebenaran dan kemudian memberitahukan kepada yang lainnya mengenai kebenaran ini. Hari ini kita akan membahas apa yang Sang Buddha bahas, yaitu berdasarkan Gita Giri Sutta dan juga Chanki Sutta. It's not talking about the complete teaching of these two sutta. I will emphasize only the part related to the gradual development. Saya tidak akan membahas secara mendetail topik-topik yang ada di dalam sutta, tetapi saya akan mengambil cuplikan yang berhubungan dengan latihan bertahap yang dibahas. So here the Buddha's revolutionary teaching method. The Buddha gave the statement in the Gita Giri Sutta that not recommending the final knowledge related to the truth, the understanding the truth cannot be achieved at one time. Just practice and just attain is not the way. Ya, di dalam sutta ini Sang Buddha mengajarkan dengan cara yang sangat revolusioner, di mana Sang Buddha tidak menjelaskan kebenaran itu
dari sisi akhir, tetapi Sang Buddha menjelaskan dari sisi perkembangan yang bertahap. In order to attain the final knowledge, we have to go through the gradual training, gradual practice, and gradual progress. Karena untuk bisa mengetahui akhir dari pengetahuan, kebenaran dari akhir dari pengetahuan, nah di sini kita harus bisa melihat latihan yang bertahap, praktik yang bertahap melalui kemajuan yang bertahap. So, if you are not really satisfied with your meditation, you have to ask, how long I have been meditating, right? Ya, jadi ketika Anda tidak puas terhadap latihan meditasi Anda, kita harus bertanya, kapan atau berapa lama kita harus berlatih meditasi? Just come to the temple and join the 7-day retreat and you want to become a Sotapanna. It's not easy, right? Ya, ketika Anda berpikir datang ke wihara untuk berlatih latihan retret meditasi sepanjang 7 hari dan berharap ingin menjadi Sotapanna, tidak mudah, bukan? If any meditation teacher say, come and join my 7-day retreat and you will become Sotapanna, do you believe? Just 7 days. Kalau ada guru yang berkata kepada Anda, ayo datang ke retret saya selama 7 hari, nanti setelah retret selesai Anda akan menjadi Sotapanna. Apakah kalian percaya? In Paudaya meditation system, the yogi will be taught gradually from the anapanasati, breathe in and breathe out. But some yogi has no patience to follow and just want to jump onto the high level of concentration of wisdom in short time. Ya, di Paoktoya Meditation Center banyak yogi diajarkan mengenai meditasi dengan cara yang bertahap. Ketika diajarkan meditasi dengan cara yang bertahap, ada yogi yang ingin meloncat atau ingin cepat-cepat untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Unfortunately, now in Myanmar, some meditation teacher, some Buddhist monk, they are given the claim, come and join my 7-day retreat. And 7 days is pretty much, so maybe within 3 days you can attain Sotapanna. And then they issue, at the end, they issue the certificates sometime. Sungguh disayangkan di negara Myanmar ada biku yang berkata, oh kalian ayo bergabung dengan retret meditasi saya dalam 1 minggu, nah mungkin Anda akan bisa menjadi Sotapanna. Bahkan tidak hanya 1 minggu, tetapi mungkin hanya perlu 3 hari Anda bisa menjadi Sotapanna. Nanti juga dikasih sertifikat Sotapannanya. For those who has no knowledge about the Buddha's teaching, systematically preserved in the text, they believe and then they join after receiving the certificate and they are thinking themselves as a Sotapanna. Yeah, it is so sad. No, not really. It's not the funny matter actually, but seriously, they were deceived by the teacher. Ya, bagi yang tidak mengetahui ajaran Sang Buddha di dalam teks, bagaimana cara berlatih secara latihan yang bertahap, nah banyak orang yang tidak mengetahui pengetahuan ini, kemudian mereka
ikut bergabung di dalam retret meditasi tersebut, dan setelah itu mereka mendapatkan sertifikat, dan mereka menganggap atau ya menganggap diri mereka adalah seorang Sotapanna. Ya, ini sungguh disayangkan karena sebenarnya apa yang terjadi itu adalah murid-muridnya ini ditipu atau dicurangi oleh gurunya. So we have to study the teaching with reference to the text, reference to the reliable sources. So here I give the citation, the Majjhima Nikaya, Gita-giri Sutta, Majjhima Nikaya 70 Sutta. You can go and check, and you don't need to believe me without any reference. Ya, jadi yang terbaik adalah ketika kita belajar mengenai ajaran Sang Buddha. Nah, di sini kita harus memiliki referensi ajaran yang diajarkan itu mengacu kepada referensi di Tipitaka yang kitab yang mana. Nah, seperti hari ini pun saya akan mengajarkan ajaran ini dan mengutip dari Gita-giri Sutta yang seperti kalian lihat. So you have to remember the key teaching principle: spiritual awakening or enlightenment is not instantaneous, so not rapid way. You cannot get without any proper effort. Ya, kalian di sini harus mengingat bahwa tidak ada hasil yang dicapai itu tanpa usaha yang keras dan juga tanpa perkembangan atau latihan yang bertahap. So you have to follow systematic and step-by-step development in your meditation practice, and also previous experience, previous practice, previous stage support to the next one. So in this way we can understand the gradual progress. Nah, di sini kalian harus bisa melatih setahap demi setahap secara sistematis. Dengan cara seperti ini, di mana latihan Anda sebelumnya itu akan mensupport perkembangan yang akan Anda capai selanjutnya. So again, no shortcut way to attain the enlightenment. Jadi tidak ada jalan pintas untuk mencapai pencerahan. But in this case, there was a story for the history of Tibetan Buddhism. In early stage of transmission to Buddhism to Tibet, that time there was argument. Two group of bhikkhu. One say that the spiritual awakening can be instant, in short time. Then another group say it need a gradual practice. Ya, di dalam ajaran Buddhis di Tibet, di kitab-kitab awal itu dulu ada satu perdebatan di mana ada dua grup, di mana satu grup ini menganggap bahwa pencerahan itu dapat dicapai secara instan. Nah, tetapi grup yang lainnya itu menolak bahwa yang namanya pencerahan itu tidak dapat dicapai dengan instan, tetapi dengan latihan yang bertahap. So the group talking about the instant enlightenment come from the China, from the Chinese Buddhism, and the group talking about the gradual development come from India, and they were competing each other in public. The king support the debate, and finally the gradual development. Because group they have a reference, that's why they win and then they dominate in Tibet. Ya, di mana grup yang menganggap bahwa pencerahan itu dapat dicapai secara instan itu dipengaruhi atau ajarannya itu sebenarnya datang dari China. Nah, sedangkan
grup yang menganggap bahwa pencapaian itu harus dilakukan dengan latihan yang bertahap, itu datang dari India. Kemudian ketika mereka bertengkar satu dengan yang lainnya atau berdebat satu dengan yang lainnya, beruntungnya raja pada saat itu mendukung teks-teks yang mengarahkan untuk melakukan latihan yang bertahap. Nah, di mana perlahan-lahan ajaran yang pencerahan secara instan ini mulai menghilang. So Theravada Buddhism originated in India. We follow the gradual development way. Ya, ajaran Theravada itu juga munculnya dari India, di mana kita menganut pandangan latihan yang bertahap. So in the gradual progress, there are 12 stages. So I'm sorry, it's too small. And also, I'm sorry you have to go 12 steps, not only 2 or 3 steps. Ya, ini sebenarnya metode sistematis ini diajarkan dengan cara 12 cara yang progresif. Saya meminta maaf karena tulisannya yang di depan yang kalian lihat itu terlalu kecil, dan juga saya minta maaf karena tahapannya itu bukan 2 langkah tetapi 12 langkah. Okay, so anyway, let's see the steps. The first is saddha, faith, and someone with saddha visits to the temple, visit to the religious area. Ya, mari kita melihat tahapan yang pertama, yaitu adalah saddha. Saddha adalah keyakinan atau perjalanan spiritual Anda. So the first stage you have saddha. Okay, you already passed the first stage, right? Second stage with saddha, you come to the temple. You come to the teacher teaching the Dhamma. Second stage, you already passed, right? Oh ya, yang pertama tadi ketika Anda memiliki saddha, artinya di sini sebenarnya ketika Anda datang ke wihara, Anda memiliki saddha. Ini Anda melewati tahapan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, karena Anda memiliki saddha, Anda datang ke wihara atau mengunjungi wihara. Jadi tahapan yang kedua pun juga sudah Anda lewati. So stage 2 and 3 different is stage 2 just inquiry come around, and for the stage 3 he has a respect. He or she, the person has respect and respectfully approach to the teacher. Apa perbedaan langkah yang kedua dengan langkah yang ketiga? Langkah yang kedua itu dia hanya sekedar mencari tahu dengan mengunjungi. Nah, sedangkan di langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga, di sini dia datang dengan memberi hormat. Yeah, when they come around with respectful mind, and then they give their ears to listen. Nah, ketika mereka datang dengan cara yang hormat atau memiliki batin yang memiliki penghormatan, nah dia pasti akan ingin mendengarkan ceramah. Then giving ear and hearing the Dhamma, still difference. Giving ear, just listen, and hearing the Dhamma with the mind to learn. Nah, kemudian mendengarkan dan juga mendengarkan Dhamma itu juga sebenarnya 2 tahapan yang berbeda. Di sini ketika Anda mendengarkan dengan seksama, nah itu Anda tidak fokus terhadap apa yang diajarkan. Nah, sedangkan di sini mendengarkan Dhamma, nah Anda mendengarkan dengan penuh perhatian. Now you are listening Dhamma with the full attention. You reach to the 5 stage already, right?
Nah, sekarang Anda sudah mendengarkan Dhamma, artinya Anda sudah melewati tahapan kelima ini dengan penuh. So for stage 6, memorizing the Dhamma, you have to memorize all 12 stages, right? So at the end, I will ask you how many stages you remember. Kemudian tahap yang keenam yaitu menghafal Dhamma. Nah, di sini selain mendengarkan, artinya Anda perlu menghafal apa yang sudah Anda dengar. Nah, nanti di akhir ceramah saya akan bertanya kepada kalian 12 tahapan ini. So it's easy, you take photo and you can check, right? Ya, katanya mudah. Sekarang Anda tinggal ambil foto dan Anda tinggal mengucapkannya. Then for the stage 7 is minding the meaning. So although you memorize, you chant a lot, right? Here, Itawadaja Ame something, right? You already are able to chant, but many still hidden meaning. You don't know the meaning of the text. So you have to examine, you have to try to understand the meaning of the text. Ya, kemudian tahap yang ketujuh yaitu di sini adalah menyelidiki maknanya. Artinya apa yang sudah kalian dengar, kalian hafal. Nah, selain dihafal, kalian juga harus bisa menyelidiki atau menganalisa maknanya. Seperti halnya kalian sudah sangat familiar dengan menghafal teks. Contohnya, kalian bisa mengucapkan etawata caamehi dengan lancar karena kalian sudah menghafalnya. Nah, tetapi belum tentu kalian memahami apa yang sedang kalian lafalkan. Nah, untuk itu di sini tahap yang ketujuh adalah kita perlu untuk menyelidiki atau menganalisa maknanya. So in this stage, you have to consider how many tests I'm reciting without knowing the meaning. Nah, dalam tahap ini kita mulai untuk merenungkan terhadap diri sendiri. Nah, sudah berapa banyak teks yang sudah kita hafal tetapi tidak tahu artinya. So, if you have the test you don't understand, you should try to understand. Ya, jadi ketika kalian memiliki teks, mendengarkan teks tetapi tidak memahami artinya, nah kalian harus berusaha untuk memahami artinya. So it is popular in Myanmar, chanting. They say the chanting Patana and chanting Abhidhamma, but many people even they don't even understand what is Patana. Ya, begitupun juga di negara Myanmar itu sangat populer mengenai menghafal atau chanting. Nah, banyak orang yang bisa chanting Patana, ada yang bisa chanting Abhidhamma begitu. Nah, tetapi kebanyakan dari mereka itu bahkan tidak paham ketika ditanya apa itu Patana, apa itu Abhidhamma. So I'm not criticizing the chanting. I just want to encourage to find out the meaning. Ya, saya tidak mengkritisi mengenai hafalan atau chanting. Tetapi di sini bagaimana kita harus selain menghafal mengetahui artinya. So how many of you can chant Metta Sutta? Berapa banyak dari kalian yang bisa hafal atau menchanting Metta Sutta? In Myanmar, many people can chant by heart, but they don't know what is inside. Ya, di negara Myanmar rata-rata orang dapat menghafal di luar kepala mengenai Metta Sutta. Nah, tetapi mereka kebanyakan itu tidak mengetahui artinya. Yeah, last year I talked to the student in US. They have learned Metta Sutta for several years and they were able to chant by heart. The kids, when they went to college and they forget everything. Then I asked them whether they can chant again or not. They say no more.
Then I explain the meaning inside the Metta Sutta. These are the qualities and the way of developing loving kindness. So at that time they say, if I know these meanings, I will not forget it. They say that. Ya, tahun lalu ketika Sayadaw mengajarkan murid di Amerika, di US. Nah, pada saat itu murid-muridnya ini itu berasal dari Myanmar, di mana mereka itu waktu kecil itu selalu melafal atau menghafalkan di luar kepala mengenai Metta Sutta. Nah, jadi mereka itu sangat lancar dalam melafalkan Metta Sutta. Nah, kemudian pada saat itu Sayadaw bertanya, apakah kalian sudah lama tidak ke wihara? Apakah kalian masih hafal mengenai Metta Sutta? Apakah kalian bisa membacakannya? Mereka berkata, oh Sayadaw, saya tidak lupa, sudah lupa begitu. Jadi itu dulu sudah pernah dihafal, tetapi sekarang sudah lupa. Nah, kemudian pada saat itu Sayadaw mengajarkan arti dari syair-syair yang di dalam Metta Sutta. Nah, pada saat itu setelah menjelaskannya, nah kemudian mereka berkata, oh Sayadaw, kalau saya tahu artinya itu seperti ini, nah saya akan berusaha untuk tidak lupa. So only when you know the meaning of the text, you get the full value of the text. That's why I encourage you to discern the meaning, to try to examine the meaning. Ya, jadi di sini sebenarnya sangat penting untuk kita mengetahui arti dari apa yang kita bacakan. Oleh karena itu pada saat itu Sayadaw juga berusaha untuk menjelaskan arti apa yang mereka bacakan. So for stage 8, reflective acceptance. So if somebody understands the meaning of the text, meaning of the teaching, he gain the knowledge for the next step. He gain the wisdom which able to see the reality, able to connect the reality. Ya, kemudian di sini ketika seseorang dapat memahami arti yang dia bacakan, dia sebenarnya sedang mendapatkan kebijaksanaan. Nah, jadi pada saat menghadapi tantangan kehidupan, dia dapat melihat realitas sesungguhnya sebagaimana adanya. Nah, sehingga dia melihatnya dengan kebijaksanaan. So the person can get the understanding, oh, this is meaningful, this is the way I should practice. That's why the person get the zeal, so chanda. Ya, jadi ketika orang bisa memahami atau tahu arti yang sedang dia bacakan, nah pada saat itu dia menjadi bersemangat mengenai teks-teks yang sudah dia ketahui. So only when, oh, this is meaningful and they want to practice. Oleh karena itu, ketika dia tahu, oh ya ini sangat bermanfaat, nah sehingga dia mau melatihnya, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Then the application of will, when the strong desire, strong zeal come, and one can apply into the Dhamma, one can apply oneself into the Dhamma. Nah, jadi ketika semangatnya itu kuat, nah dia akan menjadi sangat punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa mengaplikasikan Dhamma yang dia sudah ketahui. So after the stage 11 become pretty high, right? So scrutiny, that is evaluation and proper understanding, and then make the investigation after they evaluate the value and the nature from different perspective. Nah, kemudian
yang tahap ke-11, yaitu adalah memeriksa diri, artinya merenungkan terhadap diri sendiri. Ketika kita mampu memahami Dhamma setelah mempraktekannya dan juga memeriksa diri sendiri, oh apakah yang sedang saya jalani ini sesuai dengan realitas sesungguhnya atau tidak. So that state is considered that your meditator, yogi, see the real nature, the nature of reality, impermanence, suffering, and non-self. That kind of characteristic appear because of evaluation and discerning the reality. Nah, pada tahap itu biasanya dia itu akan bisa memahami sifat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya, di mana sifatnya ini adalah tidak kekal, penderitaan, dan tanpa aku. Nah, jadi pada saat itu dia mampu melihat realitas sesungguhnya sebagaimana adanya. Yeah, when yogis see the characteristic of reality and want to liberate from suffering, also understand suffering as suffering. That's why want to liberate. So he strive on. So the last stage, really striving on, really trying to liberate from the samsara. Nah, jadi ketika di tahap ini yogi-yogi mampu memahami realitas sesungguhnya, penderitaan sebagai penderitaan. Nah, pada saat itu ketika dia mampu memahami segala sesuatunya itu juga tidak kekal, penderitaan, dan tanpa aku. Nah, pada saat itu dia berusaha berjuang, upaya penuh untuk bisa terbebas dari penderitaan. Okay, now 12 stages. You got it, right? So I'm going to move on. So trying to remember. Ya, sekarang sudah 12 tahapan. Saya akan melanjutkan dengan lebih seksama satu-satu. So for the 12th day, we go a little bit deeper than the faith saddha here. That is the foundation of spiritual development, spiritual journey. Spiritual journey starting from you consider yourself, I need to practice, and until you attainment of nibbana. Di sini sada atau keyakinan itu merupakan sebuah dasar atau pondasi dari perjalanan spiritual kita. Artinya di sini sada itu sangat dibutuhkan untuk kita memulai perjalanan spiritual kita. So without saddha, there's no spiritual progress. There's no progress in your meditation or learning. That's why you must have the saddha, at least the trust, the confidence in your teacher or teaching. Or this teacher can teach the meaningful teaching. And this teaching can help me to be better. Ya, keyakinan atau sada ini merupakan awal dari progres, di mana kalau kita tidak memiliki sada ini, kita tidak dapat berkembang, kita tidak dapat mencapai pencapaian yang melebihi batasan. Nah, tetapi kalau kita memiliki sada minimal terhadap guru ataupun juga terhadap ajaran yang sedang ingin kita latih, nah di sini kita akan memiliki sada ini untuk maju, untuk berkembang. It is not necessary to keep the blind faith or blind belief on the teacher or teaching without discerning. But at least you should have the provisional or temporary trust in which can motivate investigation. You have a temporary trust so that you can keep going for learning. Di sini maksudnya kita tidak perlu memiliki keyakinan yang buta atau kepercayaan yang buta menyeluruh kepada gurunya ataupun ajaran. Minimal di sini yang dimaksud keyakinan itu adalah kita harus bisa memiliki yakin secara sementara ataupun dalam jangka waktu tertentu sebelum kita
lebih dalam mengecek mengenai ajaran tersebut. So here in this case, for many Buddhists, maybe it's also applying to other religious followers too, have the blind faith, considering asatta, and also they usually talk, oh, I should not talk something I don't know. I should not discuss about something I don't know. Actually, because we don't know and we should discuss. Because we don't know, we should learn. So I always encourage, if you don't know, talk more, talk about that, and then you will learn more. Ya, terkadang banyak juga Buddhis di mana mereka memiliki keyakinan yang buta. Nah, di mana pada saat itu dia juga meyakini, oh kalau saya tidak tahu atau sesuatu yang saya tidak tahu itu lebih baik jangan dibicarakan begitu. Nah, tetapi ini sebenarnya adalah cara yang salah. Nah, di mana justru ketika kita tidak tahu, kita harus banyak bertanya sehingga kita menjadi tahu. Nah, di sini saya mengajak kalian semua, di mana ketika kalian tidak memahami ajaran tentang Dhamma, kalau kalian tidak tahu itu jangan hanya ditutupi atau dibiarkan begitu saja, tetapi harus dibicarakan. So here in this case, one is you don't know, so you believe. And number two is you know and you believe. Which one is meaningful to you? One or two? Nah, jadi ada dua aspek. Yang satu kalian tidak tahu dan kalian percaya. Aspek yang kedua, kalian tahu dan juga kalian percaya. Nah, di antara kedua ini mana yang menurut kalian lebih bagus? So one or two? Yeah, two. But you know, if we say, do you believe? I don't know, and I believe, right? So, do you believe there's ghosts? Have you ever seen? Ya, jadi yang nomor dua, ya bagus. Tetapi ketika saya tanya, apakah kalian tahu? Saya tidak tahu, tetapi saya percaya. Nah, contohnya tadi saya mengatakan, kalian percaya hantu? Right. If you want to believe it, you have to make sure you know it, right? Otherwise, you don't know clearly. You don't know the right way. Even talking about something scary, you don't know, you scare more. Ya, jadi di sini minimal ketika kita ingin percaya, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Apakah itu ada atau tidak. Nah, begitupun juga ketika kita tidak mengetahui sesuatu, nah terkadang kita menjadi ketakutan begitu. Nah, tetapi sebenarnya ketakutan itu tidak seharusnya ada. So in this case, let's talk about the Buddha. So if we say the Buddha is great teacher, do you believe? How do you know? How do you know the Buddha is great teacher? Only when you learn the Dhamma, oh, this is meaningful. This is the systematic practice. That's why the Buddha is great teacher. You know and you believe. Ya, sebagai contoh adalah Sang Buddha. Kita tahu Sang Buddha itu adalah guru yang hebat, guru yang besar. Tapi bagaimana kita tahu Buddha itu guru yang besar? Hanya ketika kita mempelajari, kemudian melatih apa yang Sang Buddha ajarkan, sehingga kita menjadi tahu, oh iya, Sang Buddha adalah guru yang hebat, guru yang besar. I met one lady's devotee. She's around 79 or 80 years old, and she just say, the Buddha is very good. So I always chant the Buddha, Buddha, Buddha. Then I ask, so why the Buddha is good? I don't know, I'm not interested in. I just know the Buddha is good. And then chant the Buddha, Buddha only. Ya, saya punya pendukung
seorang perempuan. Nah, di mana dia berkata kepada Sayadaw bahwa oh, Sang Buddha itu sangat bagus. Jadi biasanya dia hanya setiap hari itu hanya chanting Buddha 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 gitu. Nah, waktu itu Sayadaw bertanya, kenapa Anda bisa bilang Buddha itu bagus? Dia berkata, oh, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu Buddha itu bagus. Jadi dia tidak mau tahu. And also about the Dhamma, so people in one of the Indonesia devotees in US, he asked me, I'm so proud to be a Buddhist, especially to be a Theravada Buddhist. Okay, then so what makes you so proud of that? Oh, I don't know, I just feel it. Ya, begitupun juga waktu di Amerika ada umat terutama dari Indonesia. Ada satu orang Indonesia, dia datang ke Sayadaw dan juga dia berkata, oh Sayadaw, saya sangat bangga sebagai seorang Buddhis, terutama sebagai Theravada Buddhis. Oke. Lalu Sayadaw bertanya, kenapa Anda bangga? Saya tidak tahu, saya merasa bangga saja. So I suggested him, oh, you can be so proud of that, but you should know the reason why I really appreciate the Dhamma, so I'm so proud. Nah, jadi Sayadaw mengajarkan ketika Anda bangga terhadap apa yang Anda yakini, di sini Sayadaw menyarankan untuk bisa memahami sehingga ketika Anda memahami, Anda juga tahu alasan kenapa Anda menjadi bangga sebagai seorang Buddhis. So the faith is not the blind belief, just something let you learn about the Dhamma. Nah, jadi keyakinan itu adalah bukan keyakinan buta, tetapi di sini keyakinan mengajarkan kita untuk memahami sesuatu, terutama tentang Dhamma. So second stage, visiting. So visiting should not be a passive way, just come, not just come. Somebody have the faith inside, should actively learning, actively coming to the temple, actively participating and searching for something meaningful. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu mengunjungi. Nah, di sini mengunjungi itu tidak sekedar datang, tetapi tidak melakukan apa-apa. Nah, tetapi di sini ketika kita mengunjungi, kita harus secara aktif untuk mencari, untuk terlibat dalam satu aktivitas. So when that person come and learn, if the teacher is really good, if the Dhamma is really good, he has respect. Come to the third stage. Ya, jadi ketika dia aktif mencari dan juga mencari guru dan dia bertemu dan kemudian mendengarkan dan dia paham bahwa oh, apa yang saya yakini ini benar. Nah, pada saat itu akan timbul rasa hormat, yaitu di tahapan yang ketiga. So respect to the teacher, respect to the Dhamma, coming to the temple become more meaningful, and also he is ready to receive the higher teaching. Ya, jadi menghormat kepada guru, menghormat kepada Dhamma. Nah, kalian ketika datang ke wihara dengan sikap seperti ini akan menjadi sangat berarti, sehingga ketika kalian memiliki sikap seperti ini, kalian itu siap untuk mengambil Dhamma yang lebih tinggi. So just come to the temple without respect, without learning. It is hard to say you can make change your way of approaching to the religion.
Ya, tetapi kalau kita datang tanpa hormat, sulit sekali untuk kita bilang bahwa dia akan berubah, terutama dalam hal agama. So to learn more, you have to give your ears and also carefully listen in the Dhamma in order to understand and realize the meaning. Nah, jadi untuk bisa memahami Dhamma, Anda harus mendengarkan atau selalu membuka telinga Anda untuk dapat mendengarkan dengan seksama sehingga Anda mendapatkan ajaran. So for the Dhamma Savana stage, this is the actual reception. So you really trying to receive the teaching for your own practice. Ya, untuk tahapan yang kelima, mendengarkan Dhamma. Nah, di sini Anda benar-benar membuka diri Anda untuk mendengarkan Dhamma, memahami ajaran. So if you intend to practice learning for practice, you will not forget. So you should not let it forget. That's why you need to memorize. Ya, jadi ketika Anda benar-benar ingin belajar Dhamma, setelah Anda mendengarkan, tentu di sini Anda harus berusaha untuk menghafal Dhamma yang Anda sudah pelajari sehingga Anda tidak melupakannya, karena Anda mampu memahaminya bahwa Dhamma ini baik. So for precept, how many precept? Nah, seperti sila, berapa banyak sila? 5 precept. And what is the number 4 or 5 precept? Nah, nomor 4 dari sila kelima apa? Musawara, right? What is the number 6 or 8 precept? Bagaimana nomor 6 dari 8 sila? Vikala Bhojana, right? If you forget, you cannot practice, right? So we have to memorize some teaching for practice. Otherwise, we cannot practice. Ya, jadi kita harus mampu melafalkan ajaran sehingga kita bisa mencerna atau memahami ajarannya. So you devotees here are very good. You can memorize all the precepts. Mostly, if I ask them number 4 or number 6, they don't recognize. They cannot answer. Ya, untuk umat di sini sangat bagus bisa melafalkannya. Nah, tetapi yang di tempat Sedo biasanya mereka sulit untuk bisa melafalkannya. Yeah, then if although you know the Musawara and Vikala Bhojana, this precept, and you don't understand what is meaning, what's to abstain, and you cannot practice again. Ya, walaupun kalian mampu untuk melafalkannya, hafal di luar kepala mengenai sila-sila begitu. Nah, tetapi tidak mengetahui artinya. Nah, pada saat itu pembelajaran Anda berhenti kembali. So if you are not speaking, can you break the 4th precept? Kalau Anda tidak berbicara, apakah Anda bisa melanggar sila keempat? How about text message? Bagaimana dengan mengetik pesan? You are not speaking, but still you can break your 4th precept through typing, right? Pada saat Anda tidak berbicara, tetapi Anda dapat melanggar sila keempat dengan mengetik pesan di handphone. So that's why you have to learn to understand the meaning. Oleh karena itu, Anda harus berusaha untuk belajar artinya. Okay, so then if you understand the teaching, then number 8 stage, reflective acceptance, Dhamma Nichana Khandiya. That is the intellectual quality through reasoning. Nah, kemudian ketika Anda sudah mampu belajar, memahami artinya, kemudian di tahapan yang ke-8, yaitu adalah
penerimaan reflektif, Dhamma Nijjana Khanti, yaitu keyakinan intelektual melalui penalaran. So in this case, you should have the question why and how. So why this is meaningful, why this is good, and how I should practice. So you should have such kind of question. Nah, sehingga ketika Anda setelah memahaminya, kemudian Anda menanyakan di dalam diri Anda harus ada dua pertanyaan seperti kenapa dan bagaimana. Nah, kenapa saya harus belajar ini? Bagaimana saya harus berlatihnya? After listening the Dhamma, if you don't have no question, it means you are not going to this stage, right? You should have a question, and so that you can understand properly. Nah, jadi setelah Anda mendengarkan Dhamma, kalau Anda tidak memiliki pertanyaan, nah sebenarnya Anda tidak sampai ke dalam tahapan yang ke-8 ini. Nah, tetapi kalau Anda bisa setelah mendengarkan Dhamma itu memiliki pertanyaan, nah Anda sebenarnya sedang mengalami di tahap yang ke-8 ini, penerimaan reflektif. So such kind of investigation or Dhamma will give you motivation to practice. That is number 9 stage. Nah, jadi ketika Anda menginvestigasi Dhamma dengan cara demikian, Anda menjadi lebih bersemangat sehingga ini yang merupakan di tahap yang ke-9. So according to the dependent origination teaching, so life is suffering. You should have the question, why life is suffering? How is suffer? And if you have a question and you learn and you know, you want to practice to liberate from suffering. Nah, contohnya ketika kita belajar mengenai paticcasamuppada, sebab akibat yang saling bergantungan, nah kita memahami bahwa kehidupan adalah penderitaan. Nah, tetapi kita harus mampu bertanya di dalam diri kita, kenapa kehidupan itu merupakan penderitaan. Nah, di sini ketika kita mampu memahaminya, nah di sini kita latihan kita akan berkembang. So here, when your desire becomes strong, then your energy go with the desire raising up. Nah, jadi ketika semangat Anda itu ditopang oleh keinginan yang kuat, nah di sini semangat Anda menjadi sangat kuat. If you have a low level of desire or chanda, your energy will be very low and so lazy. Nah, jadi kalau keinginan Anda itu tidak kuat, nah biasanya ini akan mempengaruhi performa Anda dalam belajar sehingga Anda menjadi malas dalam belajar. So with the desire and energy, it reach to the stage 10, determined effort and making strong resolution. Here I show the Buddha make such kind of resolution and highlighted, willingly let only my skin, sinew and bone remain in the body. Maybe you have ever seen about the Buddha sitting under the body tree, only skeleton, right? So very thin. This is making such kind of determination. Nah, jadi hanya ketika semangat yang ditopang dengan energi yang kuat, nah sehingga Anda akan masuk ke dalam tahapan yang ke-10, yaitu determinasi yang kuat, penerapan kehendak. Nah, mungkin Anda pernah mendengar atau saya akan membagikan yang disebut kehendak yang kuat itu seperti apa. Nah, yaitu di waktu Sang Buddha di bawah pohon Bodhi, ketika dia berlatih sangat keras, Sang Buddha pada saat itu berkata, biarlah hanya kulit, urat, dan tulangku yang tersisa. Nah, jadi ini sebenarnya kita bisa mengetahui seberapa keras
determinasi yang dimiliki oleh Sang Buddha untuk mencapai penerangan sempurna. In order to able to break off the layer of ignorance and eradicate the defilement, you need such kind of strong determination. Ya, untuk bisa menyingkirkan kegelapan ataupun menghancurkan kebodohan batin, nah kita harus memiliki determinasi yang kuat untuk bisa menghancurkannya. So, if you can make practice in that level of determination and strong willpower, then your mind able to discern the reality and given the careful observation, careful reflection to know reality. Ya, hanya dengan latihan determinasi yang kuat tersebut, pada saat itu kita mampu untuk bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, realita yang sejati. Pada saat itu kita mampu untuk pemeriksaan diri atau mengecek ke dalam diri mengenai realita yang sejati. So in that level you see the truth. You see the truth according to their nature as they really are. Suffering as suffering, impermanence as impermanent, and then you want to liberate, and finally you really make your ultimate effort to attain enlightenment, to see the truth. Ya, pada saat itu sebenarnya Anda melihat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, penderitaan tanpa aku, penderitaan sebagai penderitaan. Nah, pada saat itu Anda menjadi memahami di mana segala sesuatu itu tidak kekal, penderitaan dan tanpa aku, dan ingin terbebas dari hal tersebut. Nah, pada saat itu Anda akan melakukan usaha yang terakhir atau usaha yang terbaik Anda untuk bisa mampu terbebas dari yang berkondisi. Okay, so what is the stage after Dhamma Savana, listening Dhamma? Nah, jadi apa tahapan setelah Anda mendengarkan Dhamma Savana? Yes, memorizing, right? You still remember, thank you. Ya, Anda lulus tes kata saya. Okay. Setelah Dhamma Savana itu menghafal. Okay, so finally, the realizing the truth is come through the resolutely striving. With determination, you are keep striving, then realize and experience by your own mind to the truth. That is the final stage, and penetrating the nature by your own wisdom. Ya, akhirnya ketika Anda dengan usaha yang gigih di sini berusaha untuk memahami realitas sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, Anda mampu untuk melihat kebenaran tertinggi, menembusnya melalui kebijaksanaan. So the Buddha gave these 12 stages for systematic change, not just superficial change. Now you think I'm changing to be better, but it's not really. So only when you follow these 12 steps and making yourself in the progress, you really change to see the Dhamma, to see the truth. Ya, di sini kita harus mampu untuk mengikuti nasihat Sang Buddha, di mana harus melatihnya setahap demi setahap seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Walaupun kita merasa bahwa saya mungkin bisa untuk atau mampu memahaminya tanpa melalui 12 tahapan ini. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan dengan seksama, nah hal itu tidak mungkin
Ya, tidak akan mampu untuk bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. So if somebody not following these 12 steps and also not keep going, for example, having sadhana, not visiting to their teaching area or practice area, or going but not paying attention properly, that kind of people the Buddha blame, the Buddha criticize, misguided and straying around, not reaching to the goal. Ya, contohnya ketika ada seseorang yang memiliki sada, kemudian datang ke tempat latihan, tetapi waktu sampai di tempat latihan dia tidak mendengarkan dengan seksama atau tidak berlatih dengan serius. Nah, jadi pada saat itu biasanya Sang Buddha akan mengkritik orang tersebut bahwa dia itu going, swaying around, how to say? Ya hanya istilahnya jalan-jalan begitu ya, atau tidak serius berlatih. Okay, so you can apply these 12 steps in your achieving goal in any case. For example, the student, they can use these steps, step by step practice to reach their goal. Or for business people, they can apply. So maybe hearing the Dhamma is hearing the knowledge about the business like this. So this is the way the Buddha gave to get the achievement. Ya, di sini Anda dapat menerapkannya dalam latihan Anda, di mana Anda harus merenungkan mengenai ke-12 tahapan yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan Anda dapat melatihnya setahap demi setahap, di mana ketika Anda mampu melakukannya, Anda akan mencapai tujuan Anda. So by following these 12 steps, may all of you be in the progress. May all of you reach to the final destination of Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, jadi semoga dengan Anda mengikuti 12 tahapan yang Sang Buddha ajarkan, semoga latihan Anda dapat terkondisi untuk mencapai tujuan akhir Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya tinggal sekitar 15 menit. Maka penanya mungkin hanya satu pertanyaan, kita batasi satu orang ya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Wandami Sayadaw, I would like to ask what is the difference step number 10 and step number 12? What is the difference usaha and padhana? Usaha and padhana. Number 10 and number 12. Number 10 and number And 12. Usaha padhana, and padhana. okay. Yes. Yeah, usaha is because one have the desire and energy coming together, realize the Dhamma, then he make more effort. But that effort helpful to discern the Dhamma and then to understand for evaluation. The number 12 is already make sure, is determined this is the place, this is the place of suffering. I should make liberation, my own liberation. So striving padhana is more stable stage because it's supported by the specific knowledge. So for the number 10 stages, still need to learn. So in the 12th stage, already learned it, just trying to make the other faculty and other requirement to be fulfilled.
Ya, jadi tadi pertanyaannya mengenai apa perbedaan antara tahapan 10 usaha atau penerapan kehendak atau kehendak yang kuat dengan padana atau perjuangan yang upaya penuh. Saido menjelaskan usaha atau kehendak kuat itu datang dari semangat yang kuat ditopang dengan energi, nah sehingga menjadi usaha, di mana semangat ini itu sebenarnya diarahkan untuk bisa melihat realitas sesungguhnya, untuk bisa melihat kebenaran yang hakiki. Nah, sedangkan untuk yang nomor 12 yaitu upaya penuh. Nah, di sini karena dia sudah mampu melihat kebenaran, nah sehingga usaha yang dilakukannya ini harus menyeimbangkan dengan faktor-faktor pencerahan yang lainnya untuk mampu bisa menembus tujuan akhir. Jadi sifatnya itu lebih stabil. Ada pertanyaan lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Wadami Sayadaw. From these 12 stages, I believe that the first stage is the most important, the faith and sada. So my question is, how can we have the faith? Because from what I see, that even if we memorize the Dhamma or hearing the Dhamma, but if we don't have the faith, then sometimes it can be like meaningless. But at the same time, if we don't have the faith, then if we are not like hearing or memorizing the Dhamma, then how can one have the faith? So I believe everything should be have the foundation of the faith. And how can we someone or we all get the faith, like a really solid faith for everything? Sekalian bahasa Indonesia. Jadi menurut saya kan tahap dari 12 tahap ini, tahap pertama yaitu sada atau keyakinan itu adalah tahap paling penting. Karena misalkan kita mendengar Dharma atau menghafal Dharma, tapi tanpa keyakinan itu bisa jadi tidak berarti. Atau bahkan kalau kita tidak punya keyakinan juga, dan untuk mendengarkan Dharma dan menghafal Dharma kita juga perlu keyakinan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki sada atau keyakinan yang kuat sehingga bisa mendukung tahap-tahapan yang lainnya. Okay. In this case, the faith, sada, and intellectual foundation are supporting each other. Where you don't say a wisdom actually, but it's like the foundation of wisdom. One who understands what is meaningful, and one who interested in what is to learn. That kind of person can get the sada, because they learn what is meaningful, they learn what is really virtue or honors. Then learning about the Buddha, learning about the Dhamma, learning about the Sangha, and they feel this is good, and they understand what is, how it is great, and then they get the sada. Ya, keyakinan itu berbeda dengan kita memahami Dhamma. Nah, di mana untuk bisa memahami Dhamma itu kita harus punya pondasi keyakinan. Nah, jadi tadi Saido bilang bahwa ketika orang memiliki sifat seperti dia ingin mencari tahu, dia ingin menemukan satu kualitas. Nah, biasanya ini orang yang seperti ini itu adalah orang yang memiliki sada sehingga dia berkeinginan untuk bisa belajar begitu. Nah, itu pondasi awal seseorang
bisa memulai. So this is different from just come to the temple and just believe it. No, we cannot say this is the real stage of saddha. The saddha is arise, the faith coming through the discerning something meaningful, something good. So through the evaluation. Ya, ini berbeda dengan orang yang ketika datang ke wihara itu hanya sekedar berbuat kebajikan, tetapi tanpa memahami dhamma dengan sesungguhnya. Nah, sebenarnya sada itu akan muncul hanya ketika orang atau sada yang sebenarnya atau keyakinan yang sebenarnya itu hanya akan muncul hanya ketika seseorang itu mampu melihat realitas sesungguhnya. Nah, jadi karena dia melihat realitas sesungguhnya, keyakinan ini muncul. Nah, itu sada yang sesungguhnya. Sometimes one can get the saddha through the reasoning, seeing the monks practicing well and behaving properly in calm and stable mind. And this must be something good inside. So even the King Asoka, Emperor Asoka, when he learned about the Samnira Nirodha, this must be something inside because his appearance is very calm. So in this way, through the reasoning, also one can get the first stage of saddha. Ya, jadi sada atau keyakinan pun terkadang didapatkan dari cara menganalisa. Contohnya itu dengan melihat atau penampakan di mana ini bikunya tenang, terlihat damai begitu. Pasti ada satu kualitas yang bagus di dalam dirinya. Nah, di situ dia mulai untuk seperti inquire atau menanyakan begitu. Nah, begitupun juga di dalam kasus seperti contohnya Raja Asoka. Nah, di mana pada saat itu Raja Asoka melihat seorang samanera yang bernama Nirodha. Pada saat itu Raja Asoka bilang, ini orang yang punya yang terlihat sangat tenang, sangat damai, pasti ada satu kualitas begitu. Nah, jadi dengan cara menganalisa atau dengan pikiran menganalisa itu juga dapat memenuhi atau tercapainya sada, keyakinan. So strong level of saddha can be obtained through the wisdom. So the more you understand, the more you have a strong faith. So for Sotapanna, it's called the Achala Saddha, unshakable faith. Ya, semakin kuat sadanya, kekuatan sada ini hanya akan dimiliki ketika seseorang mampu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika orang sudah menembus kebenaran yang sesungguhnya, sadanya ini akan menjadi tidak tergoyahkan. Seperti halnya seorang Sotapanna, dia memiliki yang namanya itu acala sada atau keyakinan yang tidak tergoyahkan. Okay, thank you. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bandami saya ada yang mau ditanyakan, berarti ketika seseorang yang baru belajar, misalnya dari keyakinan yang lain, ikut retret misalnya yang samatha bhawana, mungkin dia masih belum mengerti, tapi dia ikuti instruksinya, dia belum punya sada, mungkin dia bisa jana juga ya Bante. Tapi kalau untuk yang harus ke vipassana, berarti itu harus punya faith dulu ya Bante ya, baru bisa ke tahapan vipassana.
Yeah, someone practicing Dhamma, either Vipassana or Samatha, that person already have a saddha. This is meaningful to try, to give a try. You know, it's just like you just pass the restaurant, and if you have no trust, you will not visit to that restaurant. You will never visit. If you have a trust, even though you have no experience, and you will go in and you give a try like this. So, other religious people, follower also, when they start to practice, it means they have a saddha, real practice. It just come and observe. It's not really saddha. Ya, apapun dhamma yang dipelajari, entah itu hanya sekedar mendengarkan dhamma ataupun juga berlatih vipassana. Nah, sebenarnya ketika mereka sudah mulai ingin belajar dhamma, artinya mereka sudah punya saddha. Sayadaw menggambarkan seperti halnya kalau kita akan ke restoran. Nah, pada saat kita melihat restoran itu, kalau kita tidak percaya dengan restoran itu, mungkin kita tidak akan datang, tidak akan berhenti terhadap rumah makan tersebut. Hanya ketika kita mungkin sedikit percaya setelah menganalisa, oh ya ini mungkin saya bisa makan di sini. Nah, setelah itu baru dia akan berhenti dan makan. Nah, begitupun juga orang yang sudah berlatih meditasi. Nah, walaupun dia punya saddha kecil atau sedikit, tetapi ini sebenarnya dia sudah muncul saddha karena dia melihat ada satu kualitas yang bagus yang bisa dia dapatkan atau yang dia bisa latih. Kemudian, so that's why it say that trust. I forget. Last one. Okay, so it said that the trust here that motivate investigation, that cause you to learn more about that. So the person come and practice, come and learn, it may already have this level of saddha. Ya, di layar di sini Anda bisa melihat saddha itu ada kepercayaan ya, atau dia percaya. Nah, jadi kepercayaan ini itu disebabkan oleh investigasi. Jadi setelah dia menganalisa bahwa oh ini mungkin ada sesuatu yang baik yang bisa saya dapatkan atau yang bisa saya latih. Nah, baru memunculkan saddha terhadap ajaran. Thank you. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Masih ada yang ingin bertanya? Oke. Mandami Sayadaw, selamat malam Bante Sotihotu. Tentang saddha ya, kami orang Medan, kalau mendengar ada biku, terutama kalau diiming-imingi agak sakti, itu biasanya penuh wiharanya, terutama untuk berdana. Kalau suruh berdana, kami orang Medan itu rajin Bante. Tapi kalau suruh mendengarkan dhamma, mungkin tinggal separuh. Terus kalau suruh bermeditasi, mungkin tinggal seperempat. Terus berarti tahap kami itu baru di tahap yang mana Bante? Makasih Bante. After that, when they asking about the practice, it become the form.
Okay. Okay, so at least here for Dhamma talk many people come in. So Metta is much better than other place I have ever visited. Ya, jadi minimal di sini ketika ada Dhamma talk kalian datang ke sini, artinya sebenarnya medan itu sudah bagus, lebih bagus dari tempat lainnya yang saya kunjungi. For some place, even you cannot organize Dhamma talk because nobody listen. Karena di tempat yang lain bahkan kalian nggak bisa mengatur acara Dhamma talk karena nggak ada yang mau mendengarkan. So in this case, the story of Bante Pindola Bharadwaja, who show his magical power to the public, that time the Buddha criticized. Although he gained the public's impression, but the Buddha didn't count it. It means people coming for psychic power or magical power is not come through the saddha. Ya, sebagai contoh di zaman Sang Buddha ada seorang biku namanya Pindola Bharadwaja. Nah pada saat itu Bante ini menunjukkan kesaktiannya kepada orang di penduduk kota. Kemudian Sang Buddha itu bahkan tidak memujinya karena orang datang ke wihara itu karena kesaktian, bukan karena keyakinan sadar. Yes, such kind of people come with a business mind. Not saddha, not with saddha. So it's changing because this man will have a psychic power or magical power. So I will donate this amount and I will return greater amount. So this is a business mind. Ya, karena biasanya orang yang datang seperti itu ke wihara karena kesaktian. Nah dia itu punya otak bisnis katanya. Nah jadi karena Bante ini sakti, jadi kalau saya dana ke Bante ini, nanti berapa banyak yang bisa kembali kepada saya begitu. Jadi datangnya itu dengan otak bisnis, bukan otak sadar. So for the Buddha's instruction, the donation dana should be done by saddha, not by the business exchange. Nah, oleh karena itu Sang Buddha selalu memberikan nasihat bahwa kita berdana dengan sadar, bukan dengan pertukaran ataupun juga keuntungan. Yeah, the reason is the more you expect for, the less you get. So if you just make donation with saddha, you will get the real benefit of the donation, and it's great amount. Ya. Semakin Anda memiliki ekspektasi, semakin kecil value atau nilai yang Anda akan dapatkan kembali. Karena kalau ketika hanya ketika Anda berdana dengan sadar, dengan keyakinan, nah di sini Anda akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya, nilai yang jauh lebih besar daripada berdana dengan banyak keinginan. Okay, thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. So because of the time, we need to end up the session. So Anumodama Sayadaw for teaching us about the 12 stages of making progress in searching the truth. May all of us can understand more and practice gradually and achieve Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. And before we end up, we would like to express our gratitude and also apologize by reciting Okasa together. Jadi mari kita membaca Okasa bersama-sama.
Okasa Wandami Bante Sukhi Hotu Nibbana Sabaja Hotu Maya Katam Punyam Samina Anumoditabam Sadhu Sadhu Numodami Samina Katam Punyam Mayam Databam Sadhu Numoditabam Numodatam Sadhu Sadhu Anumodami Okasa Jwaratayena Katam Sabam Atsayam Kamatame Bante Kamami Kamidabam Sadhu Okasa Kamami Bante Sukhi Hotu Nibbana Sabaja Hotu Sadhu Sadhu. Okay, let's share merit. Itta vada jamehi sambadam punya sambadam sabbi dewa anumodandu sabbi buddha anumodandu sabbi saddha anumodandu sabba sambadi siddhiya idami nyadina hodu sukhida hondu nyadayo idami nyadina hodu sukhida hondu nyadayo idami nyadina hodu sukhida hondu nyadayo idami punya asawakya waha hodu idami punya nibbana sabajayo hodu mama punya bagang sabba sadanam bhajimi desa me sama punya bagang lavandu Sadhu